Mari kita renungkan lebih lanjut sabda Mustafa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pentingnya menjaga lisan. Innallaha 'inda lisani kulli qa'il. Ini selalu diulang dalam bahasan kitab Fathul Lisan ini. Innallaha 'inda lisani kulli qa'il. Sesungguhnya Allah berada di sisi orang yang berbicara. Waliyattaqillah yumru'un 'alima ma yaqul. Maka bertakwalah wahai orang yang mengerti apa yang dia katakan. Kita harus menyadari sesadar-sadarnya innallaha 'inda lisani kulli qa'il. Sesungguhnya Allah berada di sisi orang yang berbicara. Falyattaqillah, maka bertakwa kepada Allah. Falyattaqillah yumru'un 'alima ma yaqul. Bertakwalah kepada Allah wahai orang yang mengerti apa yang dia katakan. Jangankan yang kita ucapkan, yang kita katakan, yang terbesit dalam kalbu kita, Allah Maha mengetahui. Innahu 'alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Dia Allah amat sangat mengetahui apa yang terlintas di dalam hati. Lisan kalau tidak dijaga, lisan kalau tidak dibiasakan untuk berkata yang baik-baik saja, atau kita lebih baik diam, maka sangat luar biasa lidah yang tidak bertulang ini bisa-bisa mengeluarkan sebuah kalimat, apalagi kalau suasana hati diliputi oleh aneka macam penyakit-penyakit hati. Karenanya ahzim lisanaka illa min khair. Ahzim lisanaka illa min khair. Tahan lisanmu kecuali untuk kebaikan. Fa innaka bidzalika taghlibus syaitan. Dengan demikian engkau akan dapat mengalahkan syaitan. Saudara sekalian, untuk itu sungguh indah tarbiyah Ramadan. Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, kita berpuasa bukan hanya tidak makan, tidak minum, menahan hubungan suami istri, dan kita pun juga berupaya menjauhkan hal-hal lain yang akan membuat puasa kita rusak nilainya. Untuk itu kita sering di Ramadan ini mendengar sabda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'im laisa lahu min siyami ila al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang berpuasa yang mendapatkan nilai apa-apa dari puasanya, melainkan hanya lapar dan haus semata. Di antaranya
karena tidak mampu menjaga lisannya. Sungguh indah karenanya berbanyak dalam Ramadan Karim ini kita perintahkan syahrul Ramadan, syahrul Quran, banyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Kemudian malam harinya kita laksanakan sholat taraweh, witir, bahkan qiyamul lail. Ini pertanda apa? Pertanda bahwasannya fungsikan lisan ini, fungsikan telinga ini untuk lebih banyak mendengarkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan bahwasanya penting menjaga lisan ini, sebab apa yang kita pikirkan biasanya itu yang kita akan katakan. Yang kita pikirkan bisa jadi pun selain kita akan katakan, kita pun bisa berbuat dan bahkan bisa menjadi sebuah kebiasaan, karakter atau kepribadian. Untuk itu mending lisan ini senantiasa untuk selalu zikrullah. Ada 5 hal agar lisan ini terjaga dan akan menjadikan hati tenang, menjadikan hidup nyaman, tentram. 5 hal tersebut adalah yang pertama, zikrullah, senantiasa terpaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama-sama ya, sama-sama. Yuk, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya, kita perbanyak berzikir, doa, tadarus Al-Quran, dan yang kedua penting, ini akan menopang agar kita terhindar dari bahaya lisan. Yang kedua, senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kaitannya orang yang pandai bersyukur lisannya terjaga? Karena orang yang pandai bersyukur, dia diawali dari ridho. Ridho menerima dengan hati lapang. Contoh, kalau tidak bersyukur, biasanya keluar dari lisan ini
bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, tapi itu. Jadi yang dimaksud bahaya lisan ini bukan saat berinteraksi, bukan hanya saat argumenana saja, saat menyikapi hidup dan kehidupan ketika kita tidak ridho alias tidak mau menerima segala sesuatu, pengennya menerima sesuatu yang cocok-cocok saja, alias dia tidak mampu menerima yang tidak diinginkan, harapannya A, ternyata AB, yang diinginkan belum juga tercapai, satu belum, persoalan belum selesai, datang lagi, sehingga akhirnya dia berusaha untuk sabar, akhirnya diuji lagi, dicoba lagi, belum juga tuntas yang satu, datang persoalan yang terbaru lagi, membuat hatinya luka, dan seterusnya, akhirnya mulai goyah, keluar biasanya dari lisan. Padahal saya sudah tahajud, padahal saya sudah sering komis, padahal saya sudah zikir anu baca selawat ini, curhat. Sepertinya nggak boleh baik bisa. Ya sudah, syukuri saja. Bukan saya nggak bersyukur, tapi ya itu namanya nggak bersyukur. Yang namanya bersyukur nggak pakai tapi. Alhamdulillah ya Allah. Ya, rahasia resep agar pandai bersyukur. Makanya Nabi Daud alaihissalam, ya Allah, saat aku ingin mengucapkan kalimat pujian syukur kepadamu ya Allah, sudah kau beri modal. Sesungguhnya saat aku bersyukur saja sudah kau anugerahkan. Belum aku mengucapkan alhamdulillah sudah kau beri. Dia paham kan? Yuk kita ucapkan sebentar ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa nggak kalau nafas nggak ada sekarang? Bisa kita ucapkan syukur, pujian, alhamdulillah kalau nafas berakhir. Jadi kita mau bersyukur itu dikasih modal, kebangkan kalau bersyukur. Asyik iman masih lengkap ya Allah. Bahasa saya miliaran triliunan gak ada pabrik hidayah. Tuh ya. Yang kedua, lisan yang akan terjaga kalau pandai bersyukur. Sering kelihatannya sederhana syukur itu, tapi memang firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa qalilun min ibadiyasyakur, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur dikit. Mudah-mudahan kita, tapi kalau Allah kehendaki kita menjadi hamba yang bersyukur, insya Allah bisa terjaga. Yang ketiga, otomatis kita akan bisa menjaga lisan ini dari hal-hal yang sampai melukai hati orang lain, riba, ucapan yang penuh dengan hal-hal yang melukai. Kalau sudah melukai lidah, lisan bisa lebih tajam dari pedang. Karena yang ketiga, buang jauh-jauh aneka macam penyakit hati, hasad, hasud, iri, dengki, ujub, takabur, riya. Itu rentetannya nanti keluarnya ke lisan. Otomatis ya, kalau wadahnya
cangkirnya, gelasnya, kopi yang keluar kopi, wadahnya, cangkirnya teh yang keluar teh, wadahnya, cangkirnya, ketelnya, manis yang keluar manis, pahit yang keluar pahit, butek yang keluar butek, ya. Itulah suasana hati orang dengki. Udah, kalau yang dengki lewat, itu bisa. Ngobrol berdua bertiga sama, pendengki juga udah habis. Itu tuh udah jadi kita. Iri, hati-hati. Lewat orang itu lewat. Itu tuh enggak dia. Wah. Ya. Kalau penyakit hati itu hilang ya. Sama Pak, sombong juga. Ampun seberapa berlaku dia. Karena dia merasa lebih hebat. Keluar nggak dari lisan dia? Sama ujub juga, membanggakan diri juga. Diam padahal terlintas di hati. Hamba Allah 100.000 rupiah. Bapak Anu 150.000 rupiah. Bapak Anu 50.000 rupiah. Hamba Allah 5 juta. Ada pengumuman Jumatan yang bilang yang 5 juta tadi hamba Allah, itulah saya. Dalam hatinya, itulah saya. Bapak Anu 200.000, Anu 300.000, 200-300 kali disebut Pak Anu. Saya itu nggak perlu lah bisa pertama. Tuh, wujud nggak? Pulang Jumatan ketemu ngobrol sama teman-temannya, tadi siapa ya hebat ya yang nyumbang 5 juta itu? Kamu nggak tahu tuh. Siapa hebat? Pakai nama hamba 5 juta. Itu saya itu. Bukan itu. Ya, saya pakai gini lagi saya. Baik, kita ringkas saja waktu dan ingat ya, yang pertama zikrullah termasuk tilawah Quran. Ini akan menjadikan lisan kita gemar asik untuk selalu hati berdoa pada Allah, lisan rasanya zikrullah. Yang kedua, teruslah bersyukur dengan yang lisan akan mengeluarkan yang baik-baik saja. Yang ketiga, hindari aneka macam penyakit hati. Yang keempat, jadilah kepribadian yang memberi, berbagi. Ya, tidak boleh menyerang sulit, terpanggil hati Allah. Aku tidak bisa membantunya dengan harta, dengan uang. Doakan. Mempunyai kepedulian sosial. Ini kan puasa ini yang dilatih semua. Ya. Ada yang minta-minta di jalan dan sebagainya. Udah nggak mau beri seuzon lagi, jangan sampai. Kelihatan masih sehat nih orang minta jangan-jangan. Rusak lah. Udah nggak mau beri, doakan aja. Andai pun ya dia nggak sesungguhnya layak diberi, dia meminta, kan ada ya lisa wal mahrum, orang yang meminta ataupun yang nggak minta tapi kelihatan dia kalau perlu. Ada pak orang nggak minta, kita aja yang mesti peka. Dia malu minta tapi gimana? Udah makan, udah kelihatan dari jauh ngarin perutnya lagi. Dia malu minta. Orang yang mempunyai kepedulian sosial biasanya akan keluar dari lisannya baik-baik saja, dan ada sebuah kebahagiaan
Namun ingat, dia tidak lakukan itu untuk ria ataupun maka dia tidak mau lakukan selain karena Allah. Nah, yang kelima, maka senantiasalah kita harus tebar kedamaian, tebar cinta dan kasih sayang. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia amat sangat ditentukan oleh kemampuan menjaga lisannya. Orang yang tebar kedamaian, ya, keberadaan lisan ini dia gunakan dengan tepat. Walaupun mendapatkan berita, informasi, dia filter terlebih dahulu, dan akhirnya prinsipnya kembali pada kitab hafal tulisan ini yang ditekankan dalam kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka katakan yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, memberkahi, meridhoi kita semua, dan ibadah Ramadan yang sudah memasuki hari ke-23 ini suka kepada santunan anak yatim, yang berbagi jiwa lembut kalau kita sering berbagi. Dan setidaknya kalaupun ada orang yang pernah melukai hati kita, menyakiti, menodai, maka sudahlah bala yaqul khairan aw yasmut, dan lanjutkan dengan fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan, doakan mereka. Boleh jadi ketika hari-hari berlalu mereka bisa lebih baik, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan lebih taat dari kita, dan lebih terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala takwanya. Kita tidak tahu. Untuk itu maka mari sama-sama kita tutup kembali dengan doa. Banyak salah termasuk lisan ini, kita mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Yuk sama-sama, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tafashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya ilahal awwalin wa ya khairul nasirin rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala khairi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Tutup doa pembatin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ighfir wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.